Oke, hari ini kebetulan kita ada talk show kesehatan di RSUD Sekarwangi ya, dengan tema menjaga kesehatan anak saat mudik dan juga Lebaran. Karena memang Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Jadi tema untuk hari ini adalah cocok banget ya, untuk hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 atau bertepatan untuk hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah juga narasumber sudah hadir bersama Dr. Eni Rahmawati, MSPA. Beliau adalah dokter spesialis anak yang kebetulan juga sudah hadir di talk show kita untuk hari ini. Kelihatannya agak capek nih dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kan udah hafiz periksa pasien, puter-puter di Terlihat. Jadi sedikit ngos-ngosan ya. Betul. Lantai 2 heboh. Oh, gak heboh ya. Oke, untuk hari ini talk show kita akan bahas tentang menjaga kesehatan anak saat mudik dan Lebaran. Betul sekali, karena memang sekarang karena memang mau mudik ya. Nah, bagaimana untuk menghadapi anak-anak supaya enak, supaya nyaman diajak mudik itu seperti apa dan bagaimana nih dok? Silakan. Kenapa saya pas diajak talk show sama teman-teman di DNFM ya? Betul. Ini kepikiran ini, soalnya suka sedih ya. Abis Lebaran tuh anak-anak banyak yang dirawat gara-gara diare sama batuk. Nah ini yang kelas banget ya, orang Lebaran harusnya senang-senang kok jadi sakit gitu ya. Jadi kita bahas kenapa sih harus dibahas. Kita mulai dari mudik deh, dari mudik ya. Nah, apa yang terjadi pada saat mudik? Apa sih permasalahannya di mudik? Satu, lelah. Anak-anak itu capek ya. Kenapa bisa capek? Kalau yang pakai kendaraan umum, kebayangkan dari rumah sampai ke terminal atau ke full travel, kemudian di terminal juga banyak orang, belum tentu kita bisa memilih jam, mungkin panas ya, banyak orang, panas. Terus kalau pakai kendaraan pribadi ya sama juga sih, cuma bedanya nggak banyak orang, tapi kan macetnya sama, capeknya sama. Nah itu masalahnya, sehingga anak-anak berisiko kelelahan. Berarti puasa. Kalau bayi nggak puasa gampang, paling ibunya yang kelelahan harus nenenin. Tapi kalau anak-anak banyak yang sahur, lelah. Kemudian dehidrasi, bisa juga dari dampak lelah dan dehidrasi jadi gampang sakit. Nah itu yang jadi masalah. Nah, apa upaya kita supaya anak nggak kelelahan, dehidrasi? Kalau boleh milih jam nih, jam malam lebih bagus. Jadi kita perjalanannya malam, tapi kan tidak semua orang bisa memilih jam ya, apalagi kalau pakai kendaraan umum. Terus untuk anak-anak pertimbangkan tidak saum. Nah karena tadi lelah tadi, jadi biar supaya bisa minum pada saat istirahat. Kemudian bekal makanan dan minuman, karena yang namanya perjalanan jauh kadang-kadang darurat ya, cari makanan dan minuman agak sulit. Terus kalau memungkinkan nih, kalau kita pakai kendaraan umum kan ada rest area. Kalau kendaraan pribadi apalagi lebih nyaman lagi, kapanpun bisa berhenti. Kita turun gerak badan, karena kan di perjalanan walaupun judulnya ke Bandung, hanya 100 kilo bisa 5-6 jam, itu tidak bisa diprediksi ya. Turun dulu, gerak-gerakan badan. Kalau misalnya ada sarana toilet, silakan ke belakang pipis dulu. Kalau memungkinkan ganti baju biar nyaman ya. Terus popoknya itu juga diganti. Jangan lupa bawa obat-obatan. Apa yang harus dibawa? Paracetamol, obat panas, terus obat diare, dan juga obat batuk pilek. Itu kit itu harus dibawa tuh selama perjalanan. Harus ada P3K itu harus. Betul sekali. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk mencegah masalah di perjalanan kita mudik. Terus udah nyampe nih kita ke Lebaran. Nah, apa sih yang jadi masalah di Lebaran? Kenapa banyak yang diare sama batuk pilek? Kenapa sih itu dok? Memang kebanyakan tuh. Kan, iya, tidak hanya pada anak-anak saja, dewasa pun seperti itu gitu. Karena euforia, banyak uang. Nenek, kakek semua ngasih uang. Mengpeng. Nah betul. Kita orang tuanya banyak tamu, nggak ada ART kan. Nah jadi kan kerjaan kita banyak tuh. Satu, tamu banyak, uang banyak, yang jualan tiap menit lewat depan rumah. Jadi pengawasan ke anak mungkin kurang. Anak juga seneng uangnya banyak, dapat hadiah dari semua dari keluarga. Kemarin sebulan gak jajan, sekarang itu tukang jajan ngabring. Nah kita ngawasinnya juga
pengawasan dari kita juga berkurang karena kita juga banyak kerjaan. Nah terjadilah lupa cuci tangan, kita yang dibelinya juga nggak tahu apa, kebersihannya juga sama. Nah itu yang menyebabkan anak jadi diare, jadi batuk pilek. Nah terus harus gimana dong? Kan itu kayaknya udah penyakit yang banyak ya. Kalau saya di keluarga nih kalau lagi ngumpul gitu, ada satu orang, biasanya adik saya yang bungsu, ngurusin makan semua cucu. Jadi boleh jajan kalau sudah makan, tugasnya ngabsen. Ada tugas itu. Ya, keluarga kita kan banyak lagi ngumpul. Jadi ada satu orang yang ngurusin nih para cucu, para keponakan udah makan apa belum, di absen. Kalau udah ya alhamdulillah. Kalau belum harus makan dulu. Nah dia punya tanggung jawab itu. Kedua, ini mungkin suatu hal yang agak baru ya. Kan uangnya banyak tuh pada dikasih. Dibiasakan jangan dijajanin, ditabungin yuk gitu. Ditabungin. Jadi ada pembatasan uang jajannya. Nah, kemudian diingatkan anak-anak ini untuk cuci tangan. Karena mungkin ada kesalahan bahasa ya. Dulu kita diajarin di sekolah kan cuci tangan sebelum makan. Kalau makan kan nasi, ini kan kue. Jadi cuci tangan sebelum makan dan minum apapun. Itu yang harus ditekankan kepada anak-anak. Juga tidur siang. Nah ini kan kita lost control. Anak-anak teh kumaha we ka mana amongna. Lupa kalau anak-anak tuh harus tidur siang untuk istirahat. Nah itu suka lupa. Terus karena kita ini kan itu ajang silaturahmi, ajang bermain, apalagi tahun ini liburnya panjang banget ya. Biasanya tuh bermain. Jangan memaksakan anak untuk ke tempat wisata pada saat dia tidak fit. Kadang-kadang yang mau mainnya bukan anaknya kok, anak 2 tahun emang mau kemana? Paham apa sih dia wisata? Yang main wisata kan anak besar atau orang tuanya. Nah, jangan memaksakan. Kemudian jangan juga hindari tempat-tempat yang padat. Ya pasti pada cerita, mana ada wisata yang nggak padat lebaran. Ya itu konsekuensinya kan ke anak. Apalagi anak di bawah 5 tahun daya tahan tubuhnya belum kuat. Jadi gampang banget tuh sakitnya. Nah, tapi kan kumaha atuh masa lebaran gak jalan-jalan kan bahasanya keluar lagi tuh. Kumaha atuh kan mumpung libur, mau kan sampai naik dogong ya. Wah itu ke pelabuhan kan naik dogong. Belum angin-anginan, aduh ya. Terus nanti tidurnya juga di pinggir pantai kan, itu dengan angin segitu dah, belum sarana kebersihannya juga tidak jelas gitu. Jadi di tempat wisata hindari yang penuh sesak. Itu harus dihindari banget karena kita tidak tahu pengunjung yang lain tuh pada sehat apa enggak. Kemudian bila memungkinkan bawa makanan sendiri. Wios kan kita mau udah biasa ringkirnya udah wah bawa apa aja dibawa. Samakna bawa itu ada wayah nawe daripada kita beli dengan kualitas kebersihan yang tidak jelas. Terus kalau bisa lagi nih pilih tempat istirahatnya yang rada nggak terlalu banyak orang gitulah, bawah pohon biar udaranya juga bagus. Terus jangan lupa bawa tisu basah, hand sanitizer, kemudian juga obat-obatan karena termasuk itu tuh obat luka karena mungkin anak jatuh, terpleset atau apa, bawa obat. Memang sih di sarana wisata hampir semuanya ada petugas P3K, tapi dalam kondisi penuh seperti itu kan belum tentu juga ya. Mendingan kita bawa sendiri. Terus bawa baju ganti, jangan lupa, jangan biarkan anak berkeringat, baju kotor, pulang pergi nggak diganti, kabayang araratu kan itu. Itu yang harus dipikirkan. Terus nah ini yang sering kali lupa juga bahwa nanti begitu sampai ke rumah kan anak lelah ya, capek, mandikan. Kalau nggak bisa dimandikan minimal dilap pakai air hangat, makan atau susu hangat, kasih paracetamol gitu. Kenapa harus kasih panas? Kan nggak panas. Ya kan teteh pasiksak badan capek, betul. Suruh tidur. Nah ini yang sering kali kita lupa ya, udah sampai teh cepet teh beberes eta seuseun dan sebagainya. Lupa sama anak. Nah, mungkin itu aja sih tips dari saya sih untuk mencegah jangan sampai anak-anak kita yang harusnya bersenang-senang saat liburan, berkumpul keluarga malah jadi sakit pada saat sudah bubar jalan abis liburan lebaran gitu. Jadi memang kalau kita mau mudik bawa anak itu memang jamnya memang kita harus tahu dulu ini jam rawan macet atau memang jam memang
enak gitu kan ya. Yang pasti kalau mudik itu macet pasti ada, Kan tapi jangan indahnya mudik itu macet betul katanya. seninya itu mudik Seninya, gitu ya. Ada Kalau seninya nggak juga. mudik bukan mudik. Kalau tak macet dong. bukan mudik katanya. Betul gitu. sekali, itulah seni dalam mudik ya. Iya. Nah ini Dok, bagaimana menghadapi anak yang tiba-tiba tantrum di perjalanan, misalkan kadang-kadang suka banyak maunya gitu. Ini bagaimana tiba-tiba ngadat gitu kan? Ngadat itu kenapa sih? Satu, kalau di perjalanan nggak nyaman, capek, capek nunggu di mobilnya juga mungkin pada detailnya tidak nyaman. Jangankan kendaraan umum, kendaraan pribadi juga ada tidak nyaman. Coba di kaki ada oleh-oleh, di bagasi mah geus puguh pinuh, belum di atas mobil juga pakai bakul pinuh juga. Nah itu kan tidak nyaman. Jadi dia bosen. Makanya kenapa harus istirahat. Istirahat dulu untuk bikin badan nyaman, bergerak dulu biar aliran darah juga bagus, baju juga basah karena keringetannya diganti dulu. Nah, dan harus kenyang. Kenapa sih itu ngadat? Untuk capek, lapar. Itu harus kenyang anaknya. Makanya kalau persiapkan lah ya. Persiapkan makanannya. Jadi kalau anak bolehlah nggak saum gitu ya. Terus kalau tantrum kadang-kadang kebiasaan di rumah juga ya, pola asuh ya itu Mbak ya. Yang tadi bisa kita akalin. Tapi kadang-kadang pola asuh yang membuat anak tuh tantrum. Pola asuh kan, apalagi ibu bekerja kayak saya ya, kadang-kadang pengen ambil cepetnya aja. Kalau anak pengen sesuatu udah dikasih aja. Nah pada saat nggak dikasih dia jual tuh nangisnya biar dikasih gitu. Nah kalau misalnya karena penjual makanan atau itu pasti banyak, supaya nggak jajan, ya tadi harus kenyang dianya, harus nggak lapar. Terus bahasa kita juga mungkin, kalau saya sih ya, saya pribadi ke anak itu memang selalu menekankan bahwa makanan di rumah jauh lebih enak, lebih banyak, lebih enak, lebih bersih gitu. Kalau mainan di rumah juga sudah mainan. Kita kesini bukan untuk jajan, tapi untuk menikmati pemandangan, untuk menikmati lautnya, untuk menikmati arena permainan, wahana permainan di situ, bukan untuk jajan. Karena makanan banyak, mainan di rumah udah balatak gitu. Itu harus ditekankan sama anak sebelum berangkat. Bukan pada saat udah ngambek. Udah ngambek nggak ngerti ya. Nggak ngerti, udah nggak denger apa yang kita omongin. Anak kalau udah tantrum udah. Jadi sebelumnya udah kita waspada bahwa kita ke sana tuh mau apa gitu, dijelaskan itu. Waduh, memang harus jadi sebelum berangkat memang harus ditekankan dulu pada anak nih, kita mau ke sini, mau ini ya, nggak boleh seperti ini gitu kan. Harus ditekankan biar anak ngerti gitu. Bukan pada saat anak sudah marah karena keinginan tidak tercapai, itu mah yang ada ntar mamahnya marah, anaknya nggak ada, ngambek pulang tidak tercapai tujuan bersenang-senang. Jadi jangan sampai merusak mudik Anda dengan hal-hal seperti itu ya, Dok. Harus betul-betul persiapannya. Oke, siap. Dok, untuk menghindari mabuk perjalanan pada anak, nah ini bagaimana nih cara untuk mengantisipasinya nih? Kadang-kadang kan tidak hanya anak-anak ya, dewasa juga seperti Pina sendiri. Aduh, kalau dengar perjalanan tuh udah gimana gitu? Udah mual duluan ya? Mual duluan, padahal naik mobilnya belum tuh Dok. Gimana nih cara mengatasinya? Sugesti. Iya sih emang. Kan kita nggak apa-apa, tapi begitu dengar naik bus ke Bandung langsung mual, ya, langsung liur, gitu, ya. Langsung nyung-nyung. Sugesti sebetulnya. Jadi itu kebiasaan yang harus kita biasakan dari sebelum mudik. Sebelum mudik anak harus sudah di treatment gimana caranya supaya naik kendaraan itu nggak bikin pusing. Itu sebenarnya kebiasaan. Jadi misalkan gini loh, kalau anak ada kan anak yang nggak bisa naik angkot aja nggak bisa ya. Jadi jangan terus dihindari naik angkot. Jadi kemana-mana naik motor, bukan. Jadi anak diajarkan naik angkot. Misalkan naik angkot 1 kilometer aman, ya udah. Tapi lewat 1 mil dia mulai pucet, keringat dingin, turun 1 kilometer, minum segala macem, terus pulang. Nanti kapan naik lagi, tapi ditambah, ditambah, jadi kebiasaan nantinya gitu. Nah itu satu. Kedua, saya juga walaupun tidak pernah mabok, dari mobilna pinuh jeung bau masuk liur-liur ogenya. Jadi ya balik lagi ke kualitas kendaraan kita. Apalagi kalau kendaraan umum misalkan bararau dan sebagainya, saya kira kalau lagi pas naik angkot mun bau mah turun weda gitu.
Itu kemudian sopirnya. Itu kan biasanya kita pusing tuh kalau pungkal pengkol ya. Betul. Jalannya. Nah, jadi supirnya harus paham bahwa dia teh bawa penumpang gitu, bukan jalan sendiri. Dah kalau lagi nyopir mah enak we nu ada. Bisa ngebutnya ngebut, bisa ngeremnya ngerem. Lupa kalau bulak belok itu tekanan di perut berubah dan itu bikin mual. Jadi mungkin kita minta ke supirnya supaya enggak ngebut terutama pada saat jalan bulak belok atau jalan jelek ajrug-ajrugan gitu. Nah, terus kalau enggak saum punya permen. Jadi anak makan permen yang paling enak. Tapi jangan lupa ya udah permen minum ya harus dibilas tuh gulanya. Makan permen yang paling enak. Tapi kalau dengan cara itu masih juga tetap mual sampai muntah, ya kepaksa dibantu dengan obat-obatan gitu anti perjalanan kan adalah itu iklannya boleh dipakai asal jangan kebanyakan nanti teler. Itu setengah jam sebelum berangkat boleh diminum. Setengah jam sebelum baru baru minum. Iya. Terus satu lagi sih sebetulnya bisa juga dengan teknik olah nafas. Jadi kalau anak udah mulai pusing, udah mulai mual, suruh narik nafas dalam-dalam, keluar dari mulut. Nah itu. Biasanya nih Dok, kalau tanda-tandanya memual itu tarik napas pun kayaknya susah, nggak nyampe dalam gitu loh. Ya, gimana itu? Jadi gini, balik lagi ke sugesti tadi. Jadi saya tuh kalau mau berangkat nih, dulu anak saya juga sama. Nggak bisa tuh di Padalarang. Saya mah 2 minggu sekali ke Bandung ya. Padalarang kan asik tuh pungkal pengkol. Nah, saya bilang, Mama ada pusing, saya pelanin karena saya sopir juga merangkap ya. Saya pelanin mobilnya tuh saya bilang, tarik nafas, keluarin pelan-pelan. Yang suka muntah mah bayi, adek kan udah bukan bayi. Terus narik nafas pelan-pelan gitu. Jadi begitu dia udah kelihatan pucet, gelisah, udah langsung saya suruh. Jangan menunggu anak bilang mau muntah. Itu udah pendek nafasnya. Jadi kita harus lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda anak udah mulai gelisah, keringat dingin, udah mulai rungsing, itu udah gak nyaman tuh perutnya. Sebentar lagi keluar. Jadi saya selalu bilang, yang suka muntah tuh bayi. Jadi kan udah bahkan bayi lagi. Ayo olah nafas, tarik nafas. Tapi saya sebagai pengemudi ya juga menurunkan kecepatan mobil gitu, jangan ngerem ngedadak, jangan ngebut, kalau perlu berhenti gitu. Tapi kan itu mobil pribadi. Kalau mobil umum ya mungkin tadi makan aja permen biar ngunyah dedenya, tapi jangan yang asem ya permennya. Yang seger aja gitu ya. Seger. Oke, ada juga pertanyaan yang masuk lewat studio ini. Dok, ideal bayi bisa dibawa mudik usia berapa untuk transportasi udara, laut dan juga darat ini? Tergantung maskapainya. Kapanpun boleh sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan kita pakai pesawat misalkan, itu pada saat take off atau landing, anak bagusnya nenen atau ditutup telinganya. Kan sekarang ada tuh penutup telinga ya, ditutup telinganya karena di situ ada perbedaan tekanan pada saat kita take off sama landing yang tergantung anak suka berdenging ini dan tidak nyaman. Boleh diakalin dengan nenen, dipelukin sembari menyusu dedenya. Itu tidak ada pembatasan usia berapa untuk pesawat, yang ada surat keterangan sehat dari dokter untuk beberapa maskapai, tapi tidak semua. Kalau di darat juga sama aja sih. Yang penting tuh kenyamanan, apalagi kalau bayi ya, dia mungkin harus nenen. Nah kadang-kadang kan kita lupa ya, pengemudi itu lupa berangkat aja, lupa kalau dia anak ini kan 2 jam sekali harus nenen. Ompolnya lihat, semuanya lihat, jadi nyamannya yang dilihat. Nah kalau mabok laut itu tergantung gelombang. Sebenarnya kalau gelombangnya enak, kapalnya besar, itu nggak bikin mabok laut. Yang bikin mabok laut itu pada saat gelombang tinggi. Apalagi kapalnya kecil, udah nute maboknya jantan mabok pamik itu. Karena terombang-ambing kayak gitu kan jadi pusing dan perut kekocok gitu. Nah boleh minum obat kalau di situ. Kalau kondisi seperti itu boleh. Jadi kalau saya jarang sih saya pakai perahu kapal laut ya. Beberapa kali karena khawatir kejadian, ya udah saya minum obat aja. Kalau memang saya tidak terbiasa dengan perjalanan laut, kemudian misalnya kapalnya kapal feri, gelombang kan saya nyebrang Sumatera paling ya, yang pakai laut itu gelombang lagi tinggi, ya udah saya sebelum naik saya minum obat dulu boleh.
Tapi yang makan balik lagi sih, yang bikin mual itu kan kalau gas banyak ya, sama ini telinga berdenging. Nah itu salah satunya dengan makan, dengan kita mengunyah, telinga kita nggak tertutup, jadi nggak muntah. Yang bikin pusing tuh itu, gitu. Makan permen aja. Kalau bisa permen karet dikunyah, karena harus ngunyah, bukan ngemut, ngunyah. Kalau kunyah, iya harus ngunyah, biar tekanan ke telinga terbuka. Karena dari rongga mulut itu ke telinga ada saluran. Nah kalau kita diam lama, itu tertutup dia karena perubahan tekanan. Nah kalau kita mengunyah itu nggak akan tertutup, gitu. Emang dari telinga kadang-kadang suka, waduh tiba-tiba ini udah beda nih rasanya nih. Kita gini aja. Nah, udah terbuka kan? Enak lagi. Nah, supaya itu terbuka, perbedaan tekanan itu tidak mengganggu, ngunyah. Makanya permen karet. Permen karet aja, berarti nanti beli permen karet dong nanti ya. Kayak saya di endorse dong sama permen karet. Oke, dokter, ada satu pertanyaan kembali. Kalau sebelum berangkat mudik dikasih dulu anti amabok untuk anak itu aman nggak buat anak? Tergantung dosis. Tergantung dosisnya. Iya, ada kan dosis anak-anak berapa, dosis dewasa berapa. Konsultasi ke dokter sebelum berangkat ini dosisnya berapa untuk anak umur sekian, berat badan sekian gitu. Boleh, nggak apa-apa karena ada dosis anak. Jadi sebelum berangkat itu mungkin ya. Jadi sebelum berangkat kalau kita mau mudiknya jauh, konsultasi deh ke dokternya, bagaimana persiapan kita supaya di jalannya aman gitu, termasuk obat anti mabuk itu dikonsultasikan. Walaupun itu obat dijual bebas, tapi kalau untuk anak ada dosis yang harus dihitung tergantung berat badannya. Iya. Cari aman aja. Cari aman aja ya, dok. Ini ngomong-ngomong nih, anak mungkin yang punya penyakit asma nih, tiba-tiba kambuh nih di perjalanan, sebaiknya seperti apa nih? Tergantung ya yang jelas harus bawa obat ya. Jadi kenapa sih kita bahas bukan penanganan asmanya? Karena kalau sudah serangan asma itu sudah bermasalah. Nah, jadi asma itu kapan sih datangnya gitu? Satu, dingin. Nah, jadi tolong AC nih, AC-nya diatur sehingga anak tidak kedinginan. Kadang-kadang kan kalau di bis ada tuh di atas kepala kita AC ya, matiin aja, karena biarin kita dapat dinginnya dari tetangga sebelah, depan, belakang, samping aja. Karena kalau begitu AC itu satu dingin, dua aliran udaranya itu bisa merangsang anak untuk batuk. Nah, itu dingin. Kedua, baju basah karena keringat, misalkan kendaraannya crowded ya, keringetan banyak. Makanya tadi saya bilang ganti baju supaya nggak balik dingin. Keringat itu kalau kita baju basah itu karena apapun itu balik dingin ke badan, tuh dingin. Kedua, debu. Nah ini kalau misalkan kita mudiknya atau perjalanannya lewat terminal atau di angkot, itu kan sering kali bau ya, bau knalpot, bau penumpang yang lain atau apapun itu. Nah itu masuknya ke bau. Kemudian polusi lah masuknya. Kemudian debu. Nah di terminal juga sama, debunya mungkin banyak. Kemudian kelelahan, capek perjalanan, terus stres kan, aduh namanya kita juga di jalan tekannya, kalau mobil sendiri sih enak, kalau kita pakai umum kan perjalanan yang sangat panjang melelahkan karena ada waktu tunggu. Nah bis kan nggak langsung kita naik langsung berangkat, kita juga kalau travel juga sama. Mungkin kalau travel agak lebih nyaman di kendaraannya, ada ruang tunggu dan sebagainya, tapi kalau pakai bis di terminal itu yang harus kita antisipasi. Jadi itu yang harus kita cegah. Jangan sampai anak kelelahan, dehidrasi, dingin. Nah, jadi ya udah jangan saum supaya dia bisa minum, ganti baju. Anak harus sudah dijelaskan dari sejak sebelum berangkat bahwa nanti tuh akan menunggu di terminal sekian jam, di mobil itu akan banyak orang. Jadi anak siap bahwa dia itu akan berhadapan dengan kondisi seperti itu. Jangan sampai keburu kejadian asma. Karena kalau asma itu gawat darurat, kedah turun, harus turun. Kalau misalnya nggak bawa obat ya, harus turun di sarana kesehatan kan sekarang banyak pos-pos mudik tuh. Mau nggak mau harus turun, ditanganin sama medis di situ. Karena asma itu, serangan asma itu akibat dampaknya oksigen ke badan kita kurang. Kalau tidak segera ditanganin bisa gagal nafas. Jadi turun, udah nggak ada jalan. Makanya Bunda tolong
tolong kalau punya anak alergi, gampang stres, gampang tantrum, anak harus paham ini di perjalanan apa sih yang akan terjadi. Jangan tadi udah kejadian baru mikir. Nah, itu jangan. Tapi kalau sudah serangan, wayahna we turun. Nah, atuh kan turun di tol kumaha, rest areanya juga masih panjang dan sebagainya. Obat-obatan harus dibawa. Mau tidak mau itu. Jadi sebelum untuk anak-anak yang punya penyakit tertentu yang memerlukan obat, sebelum mudik please datangin dulu dokter yang biasa menanganinya. Bilang mau perjalanan, nanti dokternya pasti nulis memberikan obat resep di perjalanan harus bagaimana. Tapi balik lagi kalau asma, yang penting pencegahan. Karena kalau sudah kejadian itu termasuk kasus gawat darurat. Gitu. Baik, itu dia ya untuk jawabannya. Untuk memilih pengharum mobil, kadang-kadang suka bikin anak pusing. Ini apa sih? Wangi apa gitu yang pas nih buat yang mabuk gitu loh? Jangan pakai pewangi. Jangan pakai pewangi. Emang enakan nggak pakai pewangi sama sekali. Sekarang kan misalkan saya senengnya fresh color misalkan ya, belum tentu sebelah saya seneng kan. Iya, betul. Jadi jangan disamakan. Udah, saya pribadi nggak pakai pewangi di mobil karena ada yang tajam banget ya, ada yang soft. Kadang seleranya beda-beda. Ya udah netralisasi aja, tidak usah pakai pewangi. Yang penting mobilnya bersih, gitu. Kualitas. Jadi servis mobil kitanya yang bagus, karpetnya tidak tidak lembab, bersih. Itu jauh lebih baik daripada pakai pewangi yang bikin orang pusing. Betul. Gitu pas saya, nanti teh yang satu pengen dimatiin pewanginya, yang satu pengen pewangi dalir, bau jok, bau naon gitu. Yang penting mobilnya bersih. Mendingan jangan pakai pewangi sekalian. Mending jangan pakai pewangi karena apalagi kalau misalkan gini. Saya baru baca nih artikelnya kemarin. Ternyata tuh kalau AC mobil kita tuh kan bisa di setel. Hanya berputar di udara kita atau dibuka. Itu di depan tuh di dashboard ada klik ya. Nah, ternyata kalau perjalanan jauh itu harus sering dibuka ditutup. Kan kalau saya selalu ditutup karena kan di depan lamun ada truk nu hidung kayaknya kan masuk ke mobil kita. Nah, ternyata kalau perjalanan jauh itu harus ada kadang-kadang yang dibuka ditutup supaya udaranya terganti gitu. Termasuk kalau pewangi. Kebayang kalau pewangi terus-terusan diuapkan, lama-lama terakumulasi itu bisa bikin pusing. Jadi pewanginya yang bisa diterima oleh semua orang dan kadang-kadang harus dimatikan, terus udaranya harus diganti, apa itu mau dibuka atau buka jendela sebentar ditutup lagi. Apalagi kalau pas di tol panas ereng-erengan itu malah bikin lebih pusing. Jadi itu harus dibuka tutup tuh jendelanya untuk mengganti udaranya biar seger lagi. Tengah lekap lah muncak bahasa Sunda mah gitu. Jadi seperti itu ya dok ya. Jadi tidak bisa harus wangi ini, nggak ada, tergantung orang masing-masing. Tapi kalau saya sendiri lebih setuju tanpa pewangi tapi mobilnya bersih. Gitu. Mobilnya bersih nggak pakai pewangi pun aman, seger, nggak bau. Karena yang bikin bau itu karpet lembab. Iya. Gitu. Apalagi ada misalkan punya anak nih kececer makanan, teka bersihan jadi bau asem. Nah itu yang lebih harus diperhatikan daripada pewangi. 9 anak selama perjalanan yang aman gitu. Apa sih kira-kira nih dok? 9 Makanan sehat. Makanan sehat tuh apa sih? Nah ini yang sering diperdebatkan. Karena buat kami dokter anak, pemanis, pengawet, pewarna, penyedap rasa bukan makanan sehat gitu. Jadi kalau pertanyaannya begitu, saya lebih suka ke biskuit, kue bolu daripada yang kriuk-kriuk tapi pakai penyedap rasa. Perut kosong pakai penyedap rasa, anak merasa kenyang semu. Asa wareg tapi kan belum gitu. Satu itu. Kedua kadang ada yang bikin mual. Nanti malah muntah gara-gara penyedap rasanya. Jadi saya lebih suka makanan sehat aja, biskuit, kue bolu, roti misalkan, tapi coklatnya jangan terlalu banyak ya. Kadang ada anak yang kalau coklatnya terlalu banyak juga bikin mual gitu. Sama minum. Jadi gimana dong, masa bawa galon?
Ya bawahnya mineral water aja gitu. Yang simpel-simpel aja lah. Simpel-simpel, jangan pakai yang rasa anu, rasa ini, rasa ono gitu. Itu kan itu mah rasa, bukan jeruk asli. Nah itu yang harus ditekankan. Untuk buah-buahan sendiri, betul nggak sih dok kalau di perjalanan apalagi yang mabuk itu, kalau makan jeruk itu emang kurang bagus, apa diganti sama buah-buah yang lain gitu? Tergantung lambungnya. Sekarang kalau lambungnya baik-baik aja, dia udah makan tidak perut kosong, sebetulnya buahnya apa aja boleh, tapi jangan durian bisi batur mabuk ya. Sekarang kan lagi musim durian. Yang netral-netral aja, mau itu jeruk, mau itu semangka is okay. Yang penting lambung kita sehat gitu dan isi ya. Jangan perut kosong makan buah, nanti mual, seul, sakit perutnya gitu. Ya otomatis harus diisi dulu lah. Ya, jadi diisinya juga nggak usah wajib nasi kan, sebetulnya biskuit, kue bolu itu nggak masalah. Baru kemudian biar segar makan buahnya nggak masalah, silakan. Boleh aja. Dok, ini pada hari raya libur, misalkan hari lebaran nih, Idul Fitri, bisa nggak kalau misalkan anak itu berobat ke rumah sakit, ke Sekarwangi misalkan? Bisa dong. Bisa ada. Tapi itu yang termasuk kriteria gawat darurat. Jadi sebelum, kan biasanya libur dokter-dokter juga nggak sampai selibur panjang gitu, semua libur ya. Puskesmas juga ada, rumah sakit, semua rumah sakit pasti buka 24 jam, 7 hari seminggu. Puskesmas juga sama. Kalau masih ringan silakan ke puskesmas. Nah kalau puskesmas tidak bisa menanganin, baru silakan datang ke rumah sakit. Kami buka 24 jam. Cuman karena rumah sakit itu kan kita selektif ya, yang gawat darurat saja yang ditanganin, bukan apa-apa. Kenapa yang sakit ringan nggak boleh ke UGD? Nah itu kan pertanyaan tuh banyak tuh, kan sama-sama ke dokter. Jangan, karena sarananya beda. Jadi nanti jangan sampai ditolak karena nggak gawat darurat, nanti marah-marah. Kan dokter wajib menolong, betul, wajib menolong sih betul. Tapi ada kapasitasnya mana nih? Kalau sakit ringan ngapain jauh-jauh ke rumah sakit? Kan di dekat rumah juga ada puskesmas gitu. Kalau puskesmas tidak bisa menangani, biasanya dirujuk ke Sekarwangi, silakan. 24 jam kami buka, siap melayani. Jadi harus yang kedekat dulu puskesmas ya? Betul. Di wilayah masing-masing tuh biasanya ada puskesmas, kadang ada dokter yang praktek juga. Tapi kalau puskesmas sama 24 jam buka, karena semua puskesmas punya UGD-nya juga. Itu boleh menangani kasus biasa. Oke, ada tambahan silakan dok. Tambahannya selamat liburan. Mulai besok lusa ya kita liburan ya. Kamis masih kerja, saya Jumat mulai liburan. Selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga, tapi jangan lupa dengan kesehatan kita sendiri. Karena kondisi kita tuh lelah, walaupun euforia seneng, kita lelah kerjaan di rumah banyak, lelah perjalanan. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga makanan sehat, cukup minum, cukup istirahat. Dampak dari perjalanan yang melelahkan. Kalaupun tidak mudik, tetap masalah lebaran tadi yang sudah dibahas ada ya, tetap itu ada. Kalau semisalnya tadi terjadi keadaan sakit, datangnya nggak usah ke rumah sakit dulu, tapi ke puskesmas terdekat. Kecuali kalau memang dirasa ini gawat darurat, jangan ke puskesmas dulu. Kalau gawat darurat yang benar, misalnya apa sih? Saya bahas yang ibu-ibu nih, yang orang tua, yang punya penyakit gula darah, hipertensi terkontrol karena seueur opor, seueur gule, wah itu kayak nggak dijaga, lupa tiba-tiba pingsan. Nah itu bisa langsung ke rumah sakit kalau deket. Prinsipnya kalau gawat darurat yang terdekat, puskesmas boleh, rumah sakit boleh. Tapi kalau tidak gawat darurat boleh ke puskesmas terdekat. Jangan lupa Sekarwangi mak, kita siap melayani dengan hati 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mantap. Makanan juga itu menentukan kesehatan kita, apalagi nih lebaran tuh makan yang bersantan-santan. Jadi harus diperhatikan. Gak hanya anak ya urusan lebaran, ibu-ibu, bapak-bapak juga semua tuh jangan euforia, ayah opor, ayah gulai, ayah sambal goreng dan sebagainya. Padahal lupa kita darah tinggi, kita punya DM. Jadi saya udah bilang tuh ke teman-teman di UGD, kalau malam takbiran
hari pertama Lebaran itu yang banyak kecelakaan. Nah ibu-ibu punten ya, motor tuh anak-anak kan banyak yang Ya. orang tua teh udah ngasih motor ya ke anak-anak, padahal jelas undang-undangnya 17 tahun 18 tahun diabur tah mau motoran karena malam takbiran bebas merdeka. Tolong ya dibaca lagi aturan berkendaraan tuh seperti apa, persyaratan kendaraan dan SIM loh itu jangan lupa. Terus kecelakaan banyak itu malam takbiran. Belum lagi petasan punten. Walaupun tahun ini nggak terlalu banyak ya petasan, tapi tadi malam sudah mulai dar-der-dor. Itu juga sama, luka bakar banyak. Nah tapi begitu hari kedua itu pasien anak batuk diare, pasien dewasa gula darah jeung hipertensi. Karena tadi makanan berlimpah, lupa diri. Oh ya, nak yang punya penyakit mah harus dijaga. Tetap jaga, tetap jaga. Kalau udah sakit mah dalain batur. Meskipun makanannya menggoda tuh kan. Menggoda Biasanya iman. gitu kan 1 bulan makannya di ini pas lebaran kan. Makanya kenapa? diayah-ayakeun deh. Makanya diare sama itu kebanyakan ya dok ya. Iya, kalau anak tuh diare batuk, kalau anak tifus, kalau anak kecil ya, anak besar tifoid, tifus. Kalau dewasa hipertensi sama gula. Aduh, eta teh seru hari kedua lebaran teh pinuh UGD Pasti. Dokter, saking asiknya kita bincang-bincang masalah tentang menjaga kesehatan anak saat mudik dan lebaran. Ini waktunya udah mepet nih. Oh ya? Pesan dan kesannya deh dok deh. Buat pemirsa nih yang ada di rumah juga untuk semuanya yang lagi denger ini. Apa ya? Apa ya? Ya balik lagi tadi. Kesehatan itu utama. Karena walaupun sesenang apapun kita bersilaturahmi, kalau nggak sehat nggak nyaman. Jadi utamakan kesehatan, baru bersenang-senang dengan keluarga, bergembira silaturahmi dan berwisata. Tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih banyak buat Dr. Eni Rahmawati yang sudah hadir. Beliau adalah dokter spesialis anak yang sudah membahas tentang menjaga kesehatan anak saat mudik dan lebaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda yang baru mudik besok atau lusa ya. Dipersiapkan segala sesuatunya, obat-obatan atau makanan yang simpel, yang mudah dibawa, yang aman untuk di perjalanan ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya untuk hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 untuk hari untuk hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Saya Pindah MJ yang bertugas, ada Pak Kohir, ada Om Bima, ada Ibu Dokter, juga ada Ibu Ambar, Ibu Neng, ada siapa satu lagi, saya lupa itu, Bang Juan, ada Bunan Sulastika dan Bang Wila Zuardi di studio Dian FM. Mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.